Yoho, apa kabar nakama semuanya? Minggu ini manga One Piece tidak libur, sehingga kita hanya perlu bersabar hingga waktunya tiba. Dan kerennya, akhir Desember ini, selagi menunggu manga kesayangan kita rilis, kita bisa melihat anime-anime ataupun komik yang lagi seru-serunya, seperti anime Haikyuu, anime Attack on Titan, ataupun manhwa Solo Leveling. Terlebih lagi, channel YouTube Muse Indonesia menayangkan anime-anime yang sangat menarik. Kami sangat menanti kelanjutan episode dari anime Moriarty The Patriot. Hoho, sepertinya akan panjang jika kita membicarakan anime atau komik lain. Sehingga hal yang akan kami coba bicarakan kali ini adalah mengenai prediksi One Piece chapter 999. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Prediksi chapter 999 ini sepertinya akan berbeda dengan prediksi chapter sebelumnya. Karena dalam benak kami terbesit 3 konsep yang bisa dimunculkan oleh Eiichiro Oda. Konsep yang pertama adalah kami akan menggunakan konsep menebak prediksi chapter seperti biasanya, bahwa Eiichiro Oda di chapter selanjutnya akan melanjutkan perjalanan dari kelompok kru topi jerami, terutama perjalanan dari Monkey D. Luffy. Luffy mungkin akan ditonjolkan pada cerita selanjutnya, dengan ending chapter di mana Luffy berhasil menemui Kaido atau bahkan berhasil melukai Kaido. Referensi tentang Luffy yang bertemu dengan Kaido ini kami ambil dari referensi bagaimana cerita arc Alabasta berjalan. Bagi nakama yang sudah menonton video kami mengenai bocoran 3 chapter, nakama semua pasti paham betul betapa saling terhubungnya chapter 199 sampai chapter 201 arc Alabasta dengan apa yang mungkin terjadi pada chapter 999, chapter 1000 dan chapter 1001. Sehingga yang terjadi di chapter 999 adalah Luffy berhasil sampai ke atap. Konsep kemungkinan yang kedua adalah ada kemungkinan di chapter selanjutnya akan terjadi flashback dari Hushu. Ya, mengingat pada chapter 998 ini, percakapan antara Hushu dengan Jinbei ini benar-benar menarik perhatian kita semua. Hushu mengenali Jinbei, dan Jinbei juga mengatakan bahwa sepertinya ia bisa mengenali Hushu jika Hushu melepaskan topengnya. Sehingga ada beberapa orang yang menganggap bahwa bisa jadi di chapter selanjutnya masa lalu Hushu akan terungkap. Tapi menurut kami, masa lalu Hushu tidak akan diungkap secepat itu, karena pertarungan baru saja dimulai. Dan biasanya flashback seorang villain itu terjadi di tengah-tengah pertempuran ataupun di akhir pertempuran. Sangat jarang dimunculkan di awal pertempuran. Apalagi flashback villainnya bukanlah villain utama pulau tersebut. Seperti biasa, Eiichiro Oda sepertinya akan membuat penonton atau para pembacanya menahan rasa penasaran terlebih dahulu. Kemudian, yang mungkin terjadi di chapter selanjutnya adalah mengenai Yamato yang melanjutkan flashback mengenai temannya yang pernah ke Onigashima untuk membunuh Kaido. Kita semua sudah menduga bahwa dari siluet tersebut sepertinya adalah Podcast DS. Dan memang, bahkan ketika pertama kali Yamato dimunculkan itu, Yamato mengatakan kepada Luffy bahwa Luffy mengingatkan Yamato dengan es. Dan kami teringat lagi bahwa Yamato pernah mengatakan bahwa Yamato sudah menunggu lama orang seperti Luffy untuk datang. Pertanyaannya, dari pengetahuan manakah Yamato menunggu Luffy? Apakah dari pengetahuan ia bertemu dengan es, atau dari pengetahuan ia yang membaca jurnal milik Oden Kozuki? Maksud kami, setiap tindakan yang Yamato lakukan sekarang ini semuanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki. Seperti ia yang menjadi Oden Kozuki dan melindungi Momonosuke, serta mengatakan bahwa Momonosuke adalah orang yang bisa membawa fajar untuk dunia. Yang mana kami berpendapat bahwa alasan Yamato mengatakan seperti itu adalah karena pengetahuan tersebut adalah pengetahuan dari Oden Kozuki. Sehingga perkataan Yamato yang menunggu orang seperti Luffy ini, apakah pengetahuan dari Oden Kozuki atau es? Intinya ada kemungkinan di chapter selanjutnya Yamato akan menceritakan tentang es. Yang mana jika itu terjadi, kami terpikirkan bahwa konsep penceritaan Yamato yang menceritakan es ini akan mereferensikan bagaimana Luffy bertindak. Lalu mengenai apa yang terjadi di lantai dasar,
sang komandan pertama bajak laut Shirohige, Marco Shiyoi ini benar-benar paham kondisi di bawah. Ia mengetahui bahwa Zoro sangat ingin untuk pergi ke atas. Jadi ada kemungkinan chapter selanjutnya akan menceritakan usaha dari Marco dan kawan-kawan ini untuk bisa pergi ke lantai atas. Yang mana di momen usaha mereka ini akan ditonjolkan cerita dengan konsep ketiga, yakni konsep menunjukkan taring dari para komandan bencana Kaido. Seperti yang sudah kami bicarakan pada review kami, bahwa jika memang ini menjadi konsep 3 chapter selanjutnya, bisa jadi chapter 998 ini merupakan konsep untuk menonjolkan kekuatan dari para Tobiropo, dan kita semua sudah melihatnya. Sehingga ada kemungkinan di chapter 999 menceritakan tentang taring dari bencana Kaido, dan di chapter 1000 akan menonjolkan taring milik para kaptennya, yakni Kaido dan mungkin juga dengan Big Mom. Oke, di konsep ini ada kemungkinan akan terjadi perselisihan antara Zoro dan kawan-kawan melawan Queen serta King. Mengingat King dan Queen tidak akan tinggal diam jika ada yang melihat bahwa ada yang mencoba untuk ke atap. Kami yakin mereka sebisa mungkin akan menahannya. Mengingat Husu yang seorang Tobiropo saja sampai mengkhawatirkan Luffy yang berhasil lolos dari penjagaannya. Dan jika itu terjadi, ada kemungkinan kita juga akan ditonjolkan kemampuan Zoan Purba hebat dari seorang komandan bencana Kaido. Bisa jadi kita melihat bagaimana Jack yang sudah kembali pulih. Mengingat pada chapter-chapter sebelumnya, ia dihajar babak belur oleh 2 Raja Sukuming. Mengingat buah setan Zoan itu terkenal akan regenerasinya, kami pikir ada kemungkinan dalam perang ini Jack bisa memulihkan diri lagi dan ikut bertempur. Posisi yang paling mungkin untuk Jack muncul kembali adalah di lantai 5, sehingga bisa dibilang ia adalah penjaga gerbang terakhir untuk menuju Kaido. Dan dalam benak kami, yang akan menjadi lawan Jack sepertinya adalah Killer, sehingga nanti Kid dan Luffy masih bisa bergegas maju untuk menuju ke atap. Sehingga kesimpulannya, mengenai chapter 999 ini, kami memiliki 3 konsep yang terbesit dalam benak kami. Konsep pertama adalah konsep yang mengikuti teori yang sudah pernah kami buat sebelumnya, yakni teori bocoran 3 chapter, di mana di chapter 999 Luffy berhasil sampai ke atap dan mungkin sempat menghajar Kaido. Di chapter 1000 Luffy duel melawan Kaido, dan di chapter 1001 Luffy kalah melawan Kaido. Kemudian konsep kedua adalah mengenai konsep penceritaan mengenai masa lalu. Ada banyak nakama yang menganggap di chapter selanjutnya Husu akan diceritakan masa lalunya. Namun kami pikir untuk seukuran villain, masa lalu Husu atau identitas asli Husu sepertinya baru akan diceritakan secara lengkap ketika di tengah pertempuran ataupun di akhir pertempuran. Sehingga kami merasa kecil kemungkinan untuk identitas Husu ini akan diungkap secepat itu. Yang paling mungkin untuk diceritakan tentang masa lalu adalah mengenai podcast DS, yang mana ketika masa lalu S ini diceritakan, ini bisa menjadi penceritaan yang mereferensikan pada Monkey D. Luffy juga. Kemudian konsep ketiga adalah konsep menonjolkan kekuatan utama para villain, yakni yang pertama adalah Tobiropo, dan kita semua sudah melihatnya di chapter ini. Yang kedua adalah para komandan bencana Kaido, dan yang ketiga adalah menonjolkan kekuatan dari para kapten, entah itu dari kapten protagonis ataupun dari kapten antagonis, dengan Marco yang bersedia membantu agar bisa ke atas. Sehingga ada kemungkinan di chapter selanjutnya Zoro dan Marco ini akan berusaha untuk ke atap, yang tentunya Queen dan King tidak akan tinggal diam saja. Sehingga ini bisa menjadi momen untuk cerita ini benar-benar menonjolkan kekuatan dari para komandan bajak laut Kaido. Ya, semoga nakama bisa menangkap poin yang coba kami sampaikan dalam video ini. Dan bagi nakama yang mengatakan bahwa ini terlihat seperti ngarang, ya, sebetulnya iya. Karena untuk memprediksi chapter selanjutnya, kami sebisa mungkin memposisikan diri kami ini sebagai seorang mangaka. Maksud kami, dari banyak manga ataupun manhwa, setiap chapter itu memiliki polanya masing-masing, yang tentunya ini merupakan hal yang disengaja oleh sang mangaka. Sehingga mudahnya kami mencoba untuk menggunakan pola-pola atau konsep-konsep tersebut untuk memprediksi chapter selanjutnya.
Dan karena ini merupakan prediksi chapter selanjutnya, yang benar-benar hanya selisih satu chapter dengan chapter yang baru saja rilis, tentu saja poin pendukung yang bisa digunakan sangatlah minim sekali. Sehingga bisa dibilang, kami hanya menggunakan poin pendukung yang bersifat umum, yang sudah kami jelaskan bahwa kami menggunakan pola-pola atau konsep-konsep sebuah manga dari chapter ke chapter. Ya, mungkin chapter selanjutnya akan memunculkan salah satu konsep yang sudah kami jabarkan, atau bisa jadi dua dari konsep tersebut, atau bahkan cerita selanjutnya bukan dari konsep-konsep yang sudah kami jabarkan. Mari kita tunggu saja. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas prediksi kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.